Perkenalkan, nama saya Nani, mahasiswa semester 2 di Universitas Nasional Pasir Bandung, Fakultas Psikologi. Di sini saya memiliki tugas mata kuliah Manajemen Organisasi dan Industri untuk mewawancarai pelaku UMKM atau bisnis. Pertama-tama boleh diperkenalkan dulu dengan siapa? Saya Rian, boleh panggil saya Rian lah. Ya. Pertanyaan yang pertama, sebelumnya boleh dijelaskan dulu bisnis atau organisasi apa yang akan dirikan? Saya kebetulan sekarang ini bergerak di bidang jasa, yaitu jasa wedding organizer. Jadi memang sudah sekitar 5 tahun ya, 5 tahun mau ke 6 ini saya memang bergerak di bidang jasa pernikahan, khususnya wedding organizer. Dan sekarang saya pun merambah ke musik sih 1 tahun ke belakang, cuman memang konsennya lebih ke wedding organizer. Kalau boleh dijelaskan struktur organisasi yang ada di sana seperti apa? Jadi kalau di Motekar itu untuk kita sebutnya ada tim yang memang dia stay di office, ada yang memang tim yang dia freelance, artinya dia ditugaskan ketika memang ada job aja. Terkait strukturnya kita ada owner ya, pemilik, kemudian di sana ada orang yang nanti ngurus keuangan, kemudian ada orang yang ngurusin orderan, artinya marketing, ya, ada marketingnya, sama satu yang memang di struktur itu dia ada sebagai admin, dimana dia ngurusin konten dan lain-lain lah ya, kayak gitu. Terkait budaya organisasi nih Kang, apakah aturan budaya yang ada atau bahkan menjadi ciri khas gitu di organisasi apa? Kayak misalnya aturan berpakaiannya atau pengukuran prestasi gitu? Ya, jadi karena kita ini jasa ya, artinya kalau jasa kan orientasinya terhadap pelayanan. Jadi memang kami di Motekar itu memiliki standar khusus bagi tim ataupun orang yang memang terlibat bekerja sama dengan kami. Artinya kalau tadi ditanyakan atau salah satu contohnya adalah cara berpakaian, maka di kami pun diatur bagaimana wedding organizer, khususnya saya yang saya kasih namanya Motekar Wedding ini mampu memberikan identitas tersendiri ketika memang bertugas. Jadi budaya kerja yang kita bangun memang secara habit ya, secara kebiasaan kita santai. Kita tidak pernah menuntut para tim ataupun orang yang bekerja untuk seperti apa gitu, terlalu ngoyo dan lain-lain, tapi yang jelas kita buat semuanya santai, serius, tapi apa yang diharapkan oleh klien itu, setiap klien kan beda-beda tuh tujuannya, pencapaiannya, kita coba eksekusi dengan matang supaya supaya apa yang diinginkan itu bisa terwujud. Jadi ya memang kalau di wedding ini kita nggak bisa saklek ya terkait budaya kerja, khususnya yang memang nantinya sudah urusan sama calon klien ataupun klien itu sendiri. Artinya kita harus sefleksibel mungkin bagaimana kita bisa menyesuaikan dan mengikuti apa yang diinginkan oleh para klien gitu. Lalu berkaitan dengan proses perencanaan SDM, kira-kira berapa jumlah SDM yang dibutuhkan di organisasi ini? Sekarang ini saya sudah punya sekitar 15 orang tim, terdiri dari 3 bagian. Satu yang memang dia fokus di terkait order, marketing dan lain-lain yang tadi saya sampaikan di office gitu ya, di kantor. Kemudian yang kedua mereka-mereka yang memang fokus di lapangan, jadi mereka siap ditugaskan dan eksekusi di lapangan. Yang ketiga memang tim dokumentasi ya, fotografer, videografer yang memang nanti kaitannya dengan konten yang menjadi bahan untuk kita jualan gitu. Jadi ada 3 bagian sejauh ini. Dan bagaimana cara rekrutmen kita, saya biasanya menggunakan pola yang berbeda sama yang lain. Kalau yang lain mungkin open recruit, kalau saya enggak. Kalau saya lihat persuasif, artinya saya akan rekrutmen, tetapi saya tidak lihat dari seberapa hebat pengalaman, kemudian fisik saya juga tidak melihat. Yang penting kita punya requirement, kita punya kriteria yang harus dicapai oleh para tim kita. Selama orang tersebut siapapun itu memang masuk kualifikasinya, ya kenapa tidak untuk bisa bergabung sama kita, kayak gitu. Lalu untuk pendidikan atau keahliannya yang dibutuhkan di organisasi Akang itu ada jurusan khusus nggak gitu? Jurusan khusus mungkin tidak ya, tapi
Secara basic akademik teman-teman itu memang beragam. Ada yang memang basicnya guru, ada yang memang basicnya teknik, ada yang basicnya ekonomi, banyak lah. Karena memang kita kan pekerja freelance-nya Sabtu Minggu aja, sehingga tidak ada background khusus kecuali mungkin tim keuangan ya memang dia harus backgroundnya minimal keuangan lah ya, akuntansi yang lain-lain harus paham. Tapi selebihnya mereka saya bebaskan atau mungkin saya tidak punya kriteria khusus terkait background akademik. Tapi siapapun nanti yang bergabung, kita selalu punya pelatihan yang mana memang kita samakan dulu apa kualitas dari tim yang ada supaya nanti ketika eksekusi di lapangan semuanya sudah sama kayak gitu. Baik, terima kasih. Pertanyaannya sudah selesai. Terima kasih atas waktu. Ya, sama-sama.